Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masih melanjutkan ya pengajian subuh saya, yaitu tafsir Yasin Al-Hammami, yang kita sampai di ayat ke-47 ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ta'tihim min ayatin min ayati rabbihim illa kanu 'anha mu'ridin. Wa idza qila lahum anfiqu mimma razaqakumullah qala alladhina kafaru lilladhina amanu anut'imu man law yasha'u Allahu at'amah in antum illa fi dhalalin mubin. Ya, sampai di ayat itu. Jadi ingatkan kembali kepada orang-orang kafir bahwa telah banyak ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang telah Allah berikan, Allah turunkan. Di antaranya adalah ala risalati Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yaitu telah diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya saja illa kanu anha mu'ridin, tetapi mereka mengingkarinya, mengingkari atas diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa idza qila lahum anfiqu, dan ketika dikatakan kepada mereka orang-orang kafir, anfiqu mimma razaqakumullah, infakkanlah apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala telah rezekikan kepada kalian. Yang ketika dikatakan kepada mereka orang kafir, jadi orang kafir itu, orang kufur itu, kufur ada dua. Ada kufur i'tiqadi, ya, ada kufrun nikmah. Ya. Ada kufur secara i'tikad, tidak mau percaya, meyakini kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada kufur nikmat. Ya. Orang yang kufur nikmat itu ya dia beriman secara i'tikad, tetapi dia tidak mau bersyukur dengan nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia tidak mau menuruti perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini juga kufur nikmat. Ada orang Islam ya, percaya kepada Allah tapi tidak mau sholat. Orang percaya kepada Allah nggak mau puasa. Percaya kepada Allah, hartanya banyak, nggak mau berinfak, nggak mau sedekah, ya, nggak mau membayar zakat. Ini juga kufur. Ya, kufurun nikmat. Ya, nah, kalau orang bilang hanya Islamnya Islam KTP. Ya. Jadi wa idza qila lahum, dan ketika dikatakan lil kufari kepada orang-orang kafir, orang-orang yang kufur itu, ittaqu bima a'taakumullahu min fadli. Takutlah kepada Allah kalian dengan apa yang Allah telah berikan kepada kalian, karena sifat fadlnya Allah Subhanahu wa taala. Itu berupa rizki yang di sini nih, mimma razaqakumullah, dari apa-apa yang telah Allah rezekikan, berikan rizki kepada kalian. Jadi kalau kita bilang rizki itu sesuatu yang sudah bermanfaat untuk kita, itu antara sesuatu yang telah kita nikmati atau sesuatu itu kita telah infakkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita gunakan, itu namanya rizki. Beda dengan milik. Kalau milik itu mungkin kita miliki tapi belum tentu menjadi rizki buat kita. Uangnya banyak di bank,
Tapi ternyata belum sampai dinikmati menjadi miliknya orang lain. Ada tidak begitu? Miliaran bahkan mungkin triliunan atau miliaran, tapi ternyata mau makan ikan asin saja tidak berani, ya. Mau makan sate takut, ya. Mau makan yang enak-enak takut karena penyakitan. Ini namanya miliknya banyak tapi rezekinya sedikit. Maka ada orang pepatah bilang, rezekinya bosnya itu belum tentu sebaik rezekinya supirnya. Nah, supirnya sehat, bosnya sakit-sakitan. Masuk di rumah makan, ya, sopirnya makan semua, dimakan bisa semua, makan sate ayam dimakan, sate kambing mau, ya. Bosnya cuma makan kerupuk sama nasi putih saja, minumnya juga air putih. Nah, takut mati. Jadi miliknya banyak tapi rezekinya sedikit. Maka sesuatu itu menjadi rezeki, diantaranya supaya menjadi rezeki adalah diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika kita infakkan, ya, ada masjid butuh diinfakkan, ada fakir miskin membutuhkan, ya, diinfakkan, dibantu. Nah, ini menjadikan milik menjadi rezeki, ya, menjadi rezekinya yang dinikmati tidak hanya di dunia tetapi juga nanti dinikmati di akhirat. Ini menjadi rezeki. Banyak orang yang, ya, meninggalkan banyak harta benda tetapi punya harta benda tapi menjadi milik wali warisnya, itu menjadi rezeki mereka, ya. Maka ketika diingatkan kepada orang-orang kufur, kepada mereka, anfiku, infakkanlah, ma razaqakumullah, apa yang telah Allah berikan, ya, Allah rizkikan kepada kalian, ya. Ari a'taakumullahu min fadlih, ya. Mereka mengatakan bagaimana, waqala alladzina kafaru, waqala, dan berkatalah alladzina kafaru, orang-orang yang kufur tadi, lilladzina amanu, kepada orang-orang yang beriman. Mereka mengatakan bagaimana, anut'imu man law yasha'ullahu at'amah, anut'imu, akankah aku memberi makan, ya, ai atarzuku, aku memberikan rezeki, man, kepada orang, lau yasha'ullahu at'amah, yang ketika Allah menghendaki itu ya diberi rezeki sendiri oleh Allah. Jadi ini alasannya, kenapa aku harus memberikan sebagian rezeki saya untuk orang lain, pada mereka fakir miskin, orang tidak mampu. Toh seandainya Allah mau, itu mereka diberi banyak kayak saya ini. Tapi karena memang Allah sendiri saja menutupi, tidak memberikan, ngapain aku harus memberi. Itu. Ini artinya orang bilang, alasannya orang kalau pelit begitu. Ya memang dia nggak mau kerja, saya karena berhasil, karena saya bekerja. Ngapain saya harus bagi-bagi ke orang lain? Toh seandainya Allah berkehendak, dia juga bisa kaya seperti saya. Allah beri, ya kayaknya masuk akal begitu. Tapi itu hanya sebuah alasan. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala itu membuat ada yang mampu, ada yang tidak mampu di dunia ini untuk saling melengkapi. Ini yang perlu kita tahu. Wa dzalika annal mu'minina qalu al-kuffara Makkah anfiqu 'alal masakin bima raghibtum min amwalikum. Qala al-kuffaru atarzuqu man law yasha'ullahu razaqahu. Nah, tadi itu alasannya. Jadi ketika dikatakan kepada orang-orang kafir tadi, ya, ngapain saya harus membagi rezeki yang telah saya peroleh? Toh seandainya Allah menghendaki, Allah maha berkehendak, ya, mereka akan diberi rezeki kayak saya. Ya, Allah saja nggak mau, ngapain saya harus memberi? Ya begitu.
Jadi padahal Allah Subhanahu wa taala menjadikan di dunia ini, menjadikan ada yang kaya dan miskin ini saling membantu untuk saling melengkapi supaya dunia ini bisa berputar dengan baik, berjalan dengan baik. Kita bayangkan kalau semua orang itu kaya raya semua, siapa yang jadi kuli? Ya, kalau miskin semua ya tambah parah. Ya, siapa yang bangun masjid? Artinya begitu. Ya, artinya itu meninfakkan itu sesuai dengan kemampuannya, memberi itu dengan kemampuannya, dengan bidangnya masing-masing. Kalau jadi orang kaya, ya bantulah yang kurang mampu. Ya, kalau jadi orang yang kurang mampu, ya jangan sok-sokan, doakanlah orang lain, memberi manfaat kepada orang lain. Ya. Jadi begitu, kalau jadi pejabat ya harus bermanfaat untuk orang lain, permudahlah urusan orang lain, urusan rakyatnya, jangan malah dipersulit. Apa-apa sulit. Jangan jadi semboyannya. Kalau semboyannya harusnya kan kalau bisa mudah kenapa dipersulit, tapi jangan dibalik. Kalau bisa sulit kenapa harus dibikin mudah? Ya, kalau semuanya berpikir begitu, ini akan berjalan dengan enak, masyarakat juga berjalan dengan baik, ya. Jabatnya, pemerintahannya berjalan dengan baik. Ini petani mau beli pupuk saja harus pakai kartu, pakai apa itu? Pakai apa namanya? Anggota apa lagi itu? Susah sekali. Sopir-sopir taksi mau isi apa itu? Bensin harus pakai barcode, harus pakai apa lagi? Mau isi solar ngantri sampai sehari semalam, ini mempersulit orang namanya. Ya. Jadi harusnya itu seperti itu, sehingga perjalanan di dunia ini, perjalanan kehidupan ini berjalan dengan harmonis, dengan baik. Kalau semuanya menempatkan diri niatnya satu untuk saling membantu. Yang punya kedudukan pejabatan membantu masyarakat rakyatnya sehingga rakyat mudah diatur. Yang punya kemampuan membantu yang miskin sehingga orang yang miskin, orang yang kurang mampu mendoakan baik kepada orang kaya. Doanya orang nggak mampu itu kan mustajabah. Doa yang luar biasa. Kenapa banyak orang-orang kaya yang mungkin kurang berkah? Karena doanya orang miskin, kaya pelit, ya, kaya nggak tahu tetangganya, tak kaya nggak pernah. Ya, kita ambil contoh saja. Kalau misalnya kita punya pohon mangga di depan rumah terus kita pelit, itu dicuri malah. Tapi kalau kita kita nggak pelit, itu dijaga oleh orang lain. Oh, itu kalau ada orang mau mencuri pasti karena nanti kalau panen juga tetangganya kebagian. Tapi kalau enggak, misalnya pelit sekali ya, mau orang ambil juga syukurin ambil semua, nah mungkin dibantu ambilkan karung ya, supaya diambil semua. Ya. Jadi itu. Jadi jadilah orang-orang yang ketika diberi oleh Allah Subhanahu wa taala itu peduli dengan orang lain. Seburuk-buruknya manusia itu orang yang bekerja, orang yang mencari nafkah hanya untuk kepentingan dirinya sendiri, ya, untuk kepentingan sendiri, untuk kepentingan sendiri. Ngapain harus bagi-bagi? Wong ini saya ahli kerja sendiri, tidak melupakan kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, padahal bekerja itu hanya sebuah ikhtiar, ya. Sebuah ikhtiar untuk mendapatkan rezeki, hanya salah satu ikhtiar saja. Namun semuanya pada hakikatnya adalah yang memberi rezeki tidak lain hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Seorang supir taksi keluar pada jam yang sama, masuk rumah dengan jam yang sama, yang diperoleh berbeda. Orang punya toko dibuka pada jam yang sama, tutup pada jam yang sama, yang diperoleh juga berbeda-beda. Inilah Allah tentukan seperti itu. Jadi rezeki itu ada yang kita yang jatahnya kita, ada yang rezeki itu lewat ikhtiar. Ya, ada yang jatahnya kita itu kita diam di rumah, kalau rezeki nggak akan
kemana. Itu orang bilang, ya kalau rezeki tidak akan kemana, itu rezeki yang jatah maksudnya. Tapi ada yang rezeki ikhtiar, yang memang kita harus bergerak, rezeki yang kita harus mencari. Ya, orang kalau rezekinya belum habis itu ya belum meninggal, belum mati, belum meninggal. Itu kalau rezekinya belum, itu namanya rezeki yang rezeki jatahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ada orang mau meninggal itu minta minum 1 gelas, setelah minum baru meninggal, rezekinya tersisa 1 gelas itu. Ada yang minta makan 1 piring, tiba-tiba mau meninggal itu minta makan 1 piring, habis. Mama saya kemarin ketika mau meninggal itu minta makan bubur itu 1 piring habis. Ternyata itu rezeki yang terakhirnya beliau. Ya, banyak yang begitu. Maka ketika rezeki itu belum habis, kehidupan ini belum berakhir. Maka bisa kita maknai, jangan takut, kalau kita masih hidup pasti ada rezeki jatah kita, itu pasti ada. Ya, pasti ada. Tetapi ada yang rezeki lewat ikhtiar tadi itu. Ya, rezeki yang lewat ikhtiar kita. Yang kita harus keluar dari pagi-pagi, kita keluar untuk ke kantor, ke sekolah, untuk mengajar, untuk macam-macam, ya, sesuai dengan profesi kita. Itulah rezeki yang ikhtiari, rezeki yang kita cari, ya, kita cari. Jadi mereka mengatakan, kenapa harus aku memberikan? Ya, yang Allah sendiri saja nggak mau memberi kok, gitu ya. Jadi padahal Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan di dunia ini berbeda-beda itu karena untuk berjalannya urusan dunia ini dengan baik, bukan untuk membeda-bedakan. Ya. In antum illa fi dhalalim mubin. Maka kalian itu pada kesesatan yang nyata. Ya, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan bahwa kalian ini akan menjadi orang yang sesat yang nyata. Ayyakul kufarul mu'min ma antum illa fi khotoin. Kalau ayat ini dikatakan oleh orang-orang kafir, maka ini menyalahkan orang-orang mukmin. Kalian itu salah, kalian itu dalam keadaan kesalahan yang nyata. Tetapi dalam riwayat lain, dalam tafsir yang lain dikatakan bahwa ini adalah perkataan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mereka orang-orang kafir, bahwa orang kafir yang selalu begitu itulah dalam keadaan kesesatan yang nyata. Jadi in antum illa fi dhalalim mubin ay khotoin min turufillahi ta'ala. Jadi dari jalannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dalam ayat ini juga diingatkan bahwa fi dhalalim mubin itu nanti pada hari kiamat, di akhirat nanti kalian akan menyesal. Kalau sudah datangnya ajal, kita akan menjadi orang yang menyesal ketika enggak mau memberikan infak hartanya. Wa anfiqu mimma razaqakumullah min qabli ayyatiyakumul maut. Ya, maka infakkanlah hartamu, ya, memberilah infak hartamu sebelum datang hari kematian. Ya. Wa anfiqu mimma razaqakumullah min qabli ayyatiyakumul faqala in min qabli ayyatiyakumullah, ya, min qabli ayyatiyakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fasaddaqa wa kum minas sholihin. Dalam ayat yang lain, ayat di dalam ayat surat Al-Munafiqun itu, jadi maka infakkanlah hartamu di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala sebelum datangnya kematian, sehingga ketika kalian sudah tahu betapa pentingnya untuk berinfak, betapa pentingnya untuk membantu orang lain, itu kalian mengatakan minta diundur kematian itu. Tetapi ya tidak akan mungkin, ya. Fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, saya memohon, saya minta, bisakah ini kematian saya diundur walaupun sebentar. Kepingin apa dia? Kepingin apa? Ya, ketika diundur kematiannya,
Fa'asaddaqa. Yang pertama dia kepingin sedekah, ya, main memberi, kepingin membantu orang lain, kepingin bermanfaat kepada orang lain. Jadi fa'asaddaqa itu ya bisa dimaknai dengan memberi manfaat yang baik kepada orang lain. Karena orang bersedekah itu tidak harus dengan duit, dengan harta benda. Kalau yang nggak mampu ya dengan doa, nggak mampunya tasbih juga sedekah, zikir juga sedekah bagi orang yang nggak punya yang lain. Ya. Kalau zikir semua, orang kaya ikut zikir, nggak usah sedekah uangnya, ya masjidnya nggak jadi, madrasahnya nggak jadi, pesantrennya nggak jadi, sekolahnya nggak ada, ya kan? Ya artinya itu ya sesuai dengan kemampuannya. Ya bagi yang mampu tenaga sedekah dengan tenaganya, yang punya kelebihan harta benda dengan harta bendanya, yang dengan doanya, orang yang nggak mampu dengan doanya. Fasaddaqa. Terus yang kedua apa setelah sedekah yang orang inginkan ketika dalam kematiannya itu? Wa akum minas shalihin, kepingin jadi orang baik, kepingin jadi orang yang baik. Jadi orang baik itu kan memberi manfaat kepada yang lain, tidak mengganggu orang, baik kepada orang lain. Ya ada orang itu angkrek aja, ya nggak rukun dengan rumah depannya, nggak rukun dengan belakangnya dan sampingnya, kanan kiri nggak rukun semua. Ini namanya nggak baik. Dengan depannya masalah got, dengan sampingnya masalah pagar, dengan belakangnya masalah tapal batas tanah, macam-macam pokoknya macam. Ya, nah orang begini menyesal nanti dalam ketika datang kematian. Dia kepengen jadi orang baik. Ya Allah, hiduplah saya, kasih hidup sebentar lagi. Bisakah diundur sedikit umur saya ini supaya saya menginfakkan sebagian harta yang saya miliki dan saya akan menjadi orang baik. Ya. Tetapi wala yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Ketika Allah sudah menentukan ajalnya manusia, sedikit pun ternyata tidak bisa diundur. Lah ajal ini rahasia ilahi, kita tidak tahu. Ya, ada yang kita tidak tahu berkaitan dengan ajal itu 3 hal. Ya. Apa? Yang pertama itu di mana kita meninggal itu nggak ada satupun yang tahu. Ya, kita ini punya cita-cita, saya kalau meninggal kepengen di Mekah misalnya, kepengen di Madinah, iya cita-cita boleh, tapi ternyata tidak tahu, kita itu tidak tahu. Ada orang yang kepengen meninggal di kampung halaman, sakit-sakitan karena kepengen meninggal di kampung halaman, dibawa ke kampung halaman, di sana sehat, ada tidak? Iya sehat di sana, ternyata sehat, dibawalah ke Papua, nah, ternyata sampai di Papua sakit dan meninggal, ada begitu. Ya begitu, karena memang kita tidak tahu Pak, di mana kita ini meninggal itu nggak tahu. Pokoknya disyukuri saja di mana saja. Ya harinya juga tidak tahu hari apa. Ada yang kepengen meninggal hari Jumat, ternyata meninggalnya hari Selasa, ya hari Senin, ya begitu, tidak tahu kita. Yang kedua itu sebab, ya sebab meninggalnya kita itu juga tidak tahu. Hanya kita ini punya kebiasaan, kalau orang meninggal yang ditanya pertama apa ya? Sakit apa? Padahal nggak sakit juga meninggal. Ada orang main bulu tangkis tiba-tiba jatuh meninggal, nggak sakit. Orang main poli tiba-tiba habis smash, woi, innalillahi. Jadi kalau kesehatan oke. Makanya saya bilang, kalau ada tulisan merokok itu membunuhmu, itu sebenarnya hoak gitu. Ada rokok kok membunuh itu loh. Yang rokok juga nggak mati-mati, yang nggak rokok malah cepet mati. Yo, bukan menganjurkan rokok. Kalau kesehatan itu iya. Kemungkinan kalau yang nggak merokok lebih sehat daripada yang merokok. Wah ini sewenang yang ngerokok. Ya maka kalau yang begitu ya sudahlah, merokoklah sampai mati. Nggak, artinya itu tidak seperti itu konsepnya. Ya konsepnya tidak seperti itu. Jadi kematian itu rahasia Allah Subhanahu Wa Taala. Sebabnya kita tidak tahu.
Ya, hanya salah satu di antara sebab kematian itu biasanya orang itu sakit, diberi sakit dulu oleh Allah. Ini yang mendadak ini yang aduh, apalagi sekarang akhir-akhir ini ya, akhir-akhir zaman itu di antara min asratis saah, dekatnya hari kiamat itu banyak orang yang meninggal mendadak, Pak. Ya, nggak apa-apa tiba-tiba jatuh meninggal. Kemarin ada pemain bola itu ya tiba-tiba di lapangan terus langsung jatuh meninggal. Ada orang yang habis dari sawah baru saja taruh topinya, ini kakaknya beliau Pak Warnadi itu kemarin dari ladang duduk baru taruh capingnya terus duduk tiba-tiba meninggal. Ini rahasia Allah Subhanahu wa taala. Jadi kapan kita meninggal, di mana kita meninggal, ini adalah urusannya Allah Subhanahu wa taala. Jadi wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Jadi manusia tidak tahu kapan apa yang terjadi besok. Kita ini nggak tahu, kita punya rencana saja. Oh, besok saya mau pergi ke Arso 13 mau panen, ya. Tiba-tiba banyak kempes, nggak jadi, ya. Itu wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut, dan manusia juga nggak tahu di mana bumi mana dia meninggalkan dunia ini, tidak tahu. Ya, tidak tahu. Nah, inilah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Di usia berapa kita juga tidak tahu, ini juga rahasianya Allah Subhanahu wa taala. Hanya ada yang kita bisa mengusahakan itu. Jadi yang tadi itu nggak bisa kita usahakan, harus di mana, harus dengan cara apa. Yang kita bisa usahakan itu adalah cara kita meninggal. Ya, supaya caranya kita meninggal itu dimanapun, kapanpun, itu caranya baik, dalam keadaan beriman. Kalau orang bilang kita biasa kenal dengan husnul khotimah. Nah, itu bisa diusahakan. Dengan cara gimana? Membiasakan kebaikan. Hidup dengan hidup yang baik, jangan usil, jangan mengganggu orang lain, jangan merugikan orang lain. Kalau bisa omongannya dijaga, omong yang baik-baik. Kalau nggak bisa omongan yang baik, katanya lebih baik diam. Jangan apa-apa itu disalahkan terus. Ya, semua salah yang benar hanya dia. Ini mengganggu orang namanya. Sudah begitu nggak punya solusi. Ini orang bulat namanya. Ya. Banyak menyalahkan tapi tanpa solusi, kan bulat Pak ini. Wah, catnya ini kurang merah. Ya, cuma kurang merah saja. Tapi nggak ada solusinya. Solusinya gimana Pak? Ya nggak tahu. Ya. Kalau kecuali begitu catnya kurang merah nih, uang nih, beli cat yang agak merah. Lah itu baru solusi. Ya, begitu tuh. Ya, kasihan pengurus ini. Ya, dipaidu terus apa paidu itu. Ya, begitulah ya, ngurus orang banyak Pak, sabar saja. Ya. Ya, ada yang model begitu juga banyak, itu enggak sedikit. Dari dulu juga ada, zaman Nabi Muhammad itu sudah ada, zaman Adam sampai Nabi Adam sampai Adam Malik. Ada orang yang begitu ya. Jadi orang baik karena apa? An-nasu yamutuna ala ma'asyu. Ya, sering saya sampaikan ya. Manusia itu akan meninggal sesuai dengan kebiasaan hidupnya. Kebiasaan baik, insya Allah meninggalnya dalam keadaan baik. Kalau kebiasaannya buruk, ya innalillahi na'udzubillah min dzalik. Yang meninggalnya biasanya ya dalam keadaan tidak baik. Kebiasaan minum, meninggalnya overdosis, ya kan? Begitu. Kebiasaan main perempuan, meninggalnya di tempat karaoke, ya kan? Ada begitu tidak? Lah ini yang bahaya lagi, orang biasa judi lagi banting kartu pak terus mati. Ayo. Apa enggak? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, naudzubillah min dzalik. Jadi kalau kebiasaannya baik, insya Allah meninggalnya juga kita baik, dalam keadaan baik. Biasa baca Quran, biasa zikir, biasa baik dengan orang, itu lagi melakukan kebaikan, Allah ambil nyawa kita. Alhamdulillah yang kita harapkan ini bisa kita usahakan ini. Maka jadilah orang baik supaya nanti kapanpun dimanapun itu kita dipanggil Allah dalam keadaan baik-baik saja. Jadi ketika orang kafir ditakut-takuti, dinyatakan tentang
akhirat itu mereka apa membantahnya dalam ayat selanjutnya, wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Ya, ketika dikatakan nanti kamu di akhirat akan menyesal, kamu di akhirat nanti akan rugi, kamu dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala, mereka menantang. Wa yaquluna, dan mereka katakan mata hadzal waktu, kapan itu perjanjian itu datang, in kuntum shadiqin, kalau kamu itu memang orang-orang yang benar. Kapan? Wong aku ya baik-baik saja, saya begini juga tetap baik-baik saja, malah orang yang kadang baik sakit-sakitan, ya, orang yang pelit sehat-sehat saja, orang yang dermawan justru tambah sakit-sakitan. Kapan? Mana itu janjinya? Janjinya Allah itu mana? Kalau memang kamu itu orang-orang yang benar. Enggak ngerti kalau pemberian Allah itu ada rizki, ada istidraj, ada rizki itu yang memang Allah beri dengan ketulusan, dan kalau fadlnya Allah ada istidraj itu diberi tapi memang untuk menjerumuskan dia semakin jauh kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, contohnya orang nggak pernah sholat tapi keluar kerjaannya, nggak pernah ada hambatan, ada nggak? Ya, orang yang biasa sholat, orang yang rajin baca Quran, rezekinya itu ya ujiannya nggak berhenti, ya. Tapi memang mereka orang memaknainya salah. Oh, itu yang sholat saja dia malah dia melarat, itu silih berganti ujiannya. Mendingan saya nggak sholat tapi rezeki saya atau badan saya sehat, nggak pernah sakit, namanya istidraj. Jadi harus mengerti, ya, harus dimengerti. Di mereka menantang, kapan itu datang, saatnya datang, perjanjiannya Allah itu mana, ya, apabila kalian ini menjadi orang yang benar. Ya, saya garis bawahi bahwa janganlah orang menjadi orang yang kafir, ya, kafir nikmat, ya, kafir yang, ya, kalau kita punya kelebihan berbagilah kepada sesama, memberi manfaatlah kepada sesama, dan jangan lupa menjadilah orang yang bermanfaat untuk orang lain. Biasakan kehidupan baik, seinsya Allah kapanpun kita diakhiri oleh Allah dalam keadaan baik-baik saja, dalam keadaan beriman, tidak meninggalkan iman, kita diakhiri oleh Allah dengan akhir yang husnul khatimah. Sampai di sini, mudah-mudahan bermanfaat. Walafu minkum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.